warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bu Ayu. Langsung saja ke materi penjabaran UMKM dari perusahaan kami untuk para investor. Bisnis yang kami ambil adalah pertanian organik. Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, yang mempertimbangkan kesehatan dan produktivitas ekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya, serta tidak merusak lingkungan. Manfaat pertanian organik yaitu gaya hidup sehat. Telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa yang pertama, produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi. Yang kedua, kandungan nutrisi tinggi. Yang ketiga, ramah lingkungan. Peluang pertanian organik. Yang pertama, kekayaan sumber daya hayati tropika yang unik, sinar matahari berlimpah, air dan tanah, serta budaya masyarakat yang menghormati alam, menunjukkan bahwa potensi pertanian organik sangat besar. Yang kedua, pasar produk pertanian organik dunia meningkat 20% per tahun. Yang ketiga, pengembangan budidaya pertanian organik perlu diprioritaskan pada tanaman komoditi bernilai ekonomis tinggi. Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Yang keempat, luas lahan di Indonesia 75,5 juta hektar, lahan yang dapat digunakan untuk pertanian, baru sekitar 25 juta. Yang kelima, lahan tidak atau belum tercemar bahan kimia buatan pabrik dan mempunyai aksesibilitas tinggi. Dan yang terakhir, kualitas dan luasan menjadi pertimbangan dalam pemilihan. Peluang pasar. Yang pertama, volume produk pertanian organik mencapai 5 atau sampai 7% dari total produk pertanian yang diperdagangkan di pasar internasional. Yang kedua, sebagian besar disuplai oleh negara-negara maju seperti Australia, Amerika, dan Eropa. Dan yang ketiga, di Asia, pasar produk pertanian organik lebih banyak didominasi negara-negara timur jauh seperti Jepang, Taiwan, dan Korea. Kendala pertanian. Yang pertama, belum ada insentif harga yang memadai untuk produsen produk pertanian organik. Yang kedua, perlu investasi mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan agrokimia. Dan yang terakhir, belum ada kepastian pasar sehingga petani enggan memproduksi komoditas tersebut. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan bisnis kami. Ya, untuk selanjutnya ialah produk organik. Produk kopi, misalnya Indonesia merupakan pengekspor terbesar kedua setelah Brasil. Tetapi di pasar internasional, kopi Indonesia tidak memiliki merek dagang. Pengembangan pertanian organik di Indonesia belum memerlukan struktur kelembagaan baru, karena sistem ini hampir sama dengan pertanian intensif saat ini. Kelembagaan pertanian seperti kelompok tani, koperasi, asosiasi, atau korporasi masih sempat relevan. Namun, yang paling penting lembaga tani tersebut harus dapat memperkuat posisi tawar berkaitan positif pertanian. Komoditas yang layak dikembangkan dengan sistem pertanian organik, tanaman pangan padi, hortikultura, sayuran, brokoli, kubis merah, pepsai, capsain, CHO putih, kubis, tunas, bayam daun, labu siam, oyam, dan beligo. Untuk buah, nangka, durian, salak, mangga, jeruk, dan manggis. Untuk prinsip pertanian organik. Yang pertama, prinsip kesehatan. Pertanian organik harus
melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem tanah yang sehat dan menghasilkan tanaman yang sehat. Dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia, dihindari penggunaan pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan, dan bahan adiktif makanan yang dapat terefek merugikan kesehatan. Untuk yang kedua, prinsip ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi melekatkan peran organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang. Untuk yang terakhir, prinsip perlindungan pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang, serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab utama dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Persyaratan pertanian organik. Yang pertama, mempunyai nilai ekonomis tinggi. Tanaman rempah seperti lada, vanili, kapulaga, kayu manis, dan pala. Tanaman obat seperti jahe, tanaman minyak asiri seperti nilam dan serai wangi, serta tanaman perkebunan lainnya seperti jambu mente, kelapa, milino, serta tanaman perkebunan lain seperti jambu mente. Untuk yang kedua, kesesuaian antara tanaman dengan jenis tanaman dan kondisi lingkungan. Drainase sebaik ke dalam tanah cukup dan mempunyai kandungan bahan organik yang relatif tinggi. Untuk yang terakhir, tahap terhadap hama dan penyakit tanaman. Penggunaan tanaman yang mampu mempunyai ketahanan terhadap penyakit merupakan salah satu metode pengolahan jasad penanggung. Baik, beberapa yang telah kami sampaikan atas portofolio perusahaan kami. Mungkin dari pihak investor mau menanyakan hal yang belum jelas atau bagaimana? Baik, setelah PowerPoint yang Anda jelaskan barusan, saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa lamakah pertanian ini sudah berkembang, dan produk apakah yang sudah unggul dari pertanian Anda? Mohon dijawab. Oke, dari pihak investor, saya akan menjawab pertanyaan dari pihak investor. Untuk pertanyaan nomor 1 tersebut, pertanyaan dengan penerapan sistem organik beberapa tahun terakhir telah menjadi sorotan. Terlebih sejak adanya COVID-19, masyarakat lebih mementingkan kesehatan mereka dalam sektor makanan. Untuk kelebihannya, ada pun beberapa produk unggulan dari kami, antara lain seperti sawi, tomat, terong, dan cabai. Baiknya selanjutnya, hal-hal apa sajakah yang ketika pihak kami bergabung, benefit apa atau keuntungan apa yang akan kami dapatkan? Baik, untuk menghindari penggunaan benih atau bibit hasil rekayasa genetik atau yang disebut dengan GMO, genetical modifikasi organisme. Yang kedua, menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis, menghindari penggunaan zat pengaturan tumbuh atau disebut grow regulator, dan pupuk kimia sintetis.
Mungkin dari rekan saya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Baik, saya lanjutkan. Saya ingin bertanya, apakah sudah terjamin peran pertanian dalam perekonomian dan kehidupan di masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dari investor. Untuk kejaminan tersebut sudah terjamin karena kami mempunyai tingkat keamanan modal dan risiko untuk investasi pertanian. Yang pertama adalah tingkat keamanan modal yang tinggi serta tingkat risiko yang rendah. Banyak orang ragu berinvestasi karena risiko kerugian yang tinggi. Untuk yang kedua, berkorelasi positif dengan inflasi sebagai kelas aset agregat. Lahan pertanian telah terbukti memiliki korelatif positif dengan inflasi. Secara historis, nilai-nilai tanah pertanian umum meningkat lebih cepat dibandingkan inflasi, membuat tanah pertanian menjadi pelindung nilai inflasi yang efektif dan bisa membuat modal lebih aman. Dan seperti indikator Hedges atau lindungi nilai inflasi. Populer lainnya seperti logam mulia, lahan pertanian dapat memberikan pendapatan reguler kepada investor tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika usaha mengalami gagal panen, upaya apa sih yang akan Anda lakukan? Atau apakah ada pikiran untuk kita harus memiliki plan cadangan? Menanggapi hal tersebut, kami dari perusahaan sudah memberikan beberapa hal apabila kita mengalami gagal. Yang pertama, dalam satu tahun kita bisa membagi 3 kali panen atau 2 kali panen. Apabila dalam panen pertama kita gagal, kita harus mengevaluasi ke depannya, atau paling tidak formula apa yang cocok untuk ke depannya, apa saja kesalahan yang dilakukan. Terlepas dari hal tersebut, penekanan biaya atau plan cadangan harus tetap dilaksanakan dengan memangkas biaya serendah-rendahnya. Begitu banyak sektor pertanian yang menjanjikan laba kepada investor seperti kami. Lalu apa yang membedakan usaha Anda dengan yang lainnya? Tolong jelaskan. Apa yang membedakan perusahaan kami dengan perusahaan lainnya dalam sektor pertanian organik adalah yang pertama, kami menggunakan atau memakai jasa orang-orang lokal yang dekat dengan lahan pertanian tersebut. Dengan hal demikian, secara tidak langsung, kami membangun perekonomian nasional dengan tahap membangun atau membantu perekonomian daerah di daerah tersebut atau daerah yang kami ambil. Terlepas dari hal itu, seperti yang kami ajukan kepada pihak investor, pertanian organik kami 100% murni menggunakan bahan alami tanpa bahan campuran kimia dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, kami selalu mempunyai pangsa pasar yang baik. Kami selalu memilih supplier yang cocok untuk menyalurkan produk-produk kami kepada konsumen, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang perlu dipertanyakan dari pihak investor. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dijelaskan atau ditanyakan oleh rekan saya. Baik, Bapak Aldi dan Bapak Dukal ya. Setelah pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan dan juga jawaban yang Anda berikan, setelah kami tinjau kembali, kami tertarik untuk bekerja sama dengan usaha yang Anda miliki saat ini. Kami berharap dengan kami menjadi bagian dari usaha Anda, kami dapat menambah keuntungan dan juga membawa pengaruh yang baik kepada perusahaan Anda. Kemudian untuk besaran jumlah investasi yang akan kami investkan, saya akan mengirimkan setelah kami menerima email dari Bapak Aldi dan Bapak Dukal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak investor atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Semoga
kerjasama berjalan dengan baik. Kurang lebihnya dalam menjelaskan perusahaan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.